Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, senang sekali bisa bertemu kembali dengan saudara melalui perenungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami boleh diselamatkan, kami dipulihkan, kami telah diampuni, kami telah ditebus dari cara hidup kami yang sia-sia. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, sehingga melalui firman-Mu iman kami diteguhkan, dikuatkan, dan iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan-Mu ya Tuhan, hikmat-Mu menyertai setiap kami, dan kami siap untuk mendengarkan dan menerima firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa saudara-saudara dimanapun saudara berada. Salam. Iya, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Salam saudaraku. Iya, yang saat ini sedang melakukan ibadah bersama keluarga di rumah. Salam. Iya, kiranya sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, harapan dan doa saya melalui renungan firman Tuhan yang akan kita dengarkan saat ini, ya, setiap kita dikuatkan, diteguhkan, dan diberkati Tuhan. Amin. Ya, melalui firman-Nya akan membuat iman kita semakin hari semakin teguh, semakin kuat, semakin kokoh, semakin bertumbuh, dan semakin dewasa di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini seluruh umat Tuhan di seluruh dunia memperingati hari pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang kita kenal dengan Jumat Agung. Iya, di mana Yesus Kristus telah menebus dan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Iya, oleh karena kasih dan kuasa-Nya sangat besar, telah dinyatakan di dalam hidup kita, sehingga saudara dan saya telah diselamatkan, telah diubahkan dan dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan firman Tuhan katakan kepada setiap saudara yang sedang mendengarkan firman ini, Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap kita. Puji Tuhan. Saudara-saudara, sesuatu hal yang kita patut syukuri dan bersyukurlah kepada Tuhan jikalau pada saat ini saudara-saudara telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Jikalau ada di antara saudara yang sedang mendengar firman ini, mungkin saat ini belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau mungkin belum sungguh-sungguh di dalam imanmu kepada Yesus, atau mungkin hari-hari ini engkau sedang jauh dari Tuhan, mari izinkan Tuhan berbicara di dalam hidupmu. Izinkan Tuhan berkarya di dalam hidupmu melalui perenungan firman ini. Mari buka hatimu, karena Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tuhan Yesus mau menyelamatkan hidupmu. Tuhan Yesus mau memulihkan hidupmu. Mungkin engkau berkata, ini adalah sesuatu hal yang mustahil, ini adalah sesuatu hal yang tidak mungkin. Namun bagi Tuhan, Allah sanggup mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, perkara-perkara yang besar di dalam hidupmu. Untuk itu saudara, mari buka hati. Izinkan Tuhan untuk melawat engkau pada saat ini. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada saat ini saya akan berikan tema, yaitu karya pengorbanan Yesus. Karya pengorbanan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mujizat terbesar, mujizat terhebat, mujizat yang luar biasa yang kita terima di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, yaitu anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus berikan di dalam hidup kita. Jadi saudara, mujizat di atas semua mujizat yang pernah kita alami, yaitu keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu adalah satu anugerah Tuhan di dalam setiap kita. Untuk itu saudara, jikalau saudara telah percaya kepada Yesus, bersyukurlah, karena di antara semua manusia di dunia ini, Tuhan telah memilih dan menetapkan setiap kita, sehingga saat ini kita boleh menjadi anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
pusat dari berita Injil dan berita salib adalah tentang Tuhan Yesus Kristus yang telah menyatakan kasih dan kuasanya atas hidup umat manusia. Iya, karena semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Manusia menuju kepada kebinasan kekal. Manusia akan menerima upah, yaitu kematian kekal selama-lamanya. Manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, saudara. Maka saudara, manusia butuh penolong. Manusia butuh juru selamat untuk bisa selamat dari maut. Tidak ada cara lain selain menyerahkan hidup untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tidak ada jalan lain selain di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk di dalam kerajaan Allah kalau tidak melalui Yesus. Jadi saudara, tidak ada cara lain dan tidak ada jalan lain selain di dalam Yesus Kristus untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Bagi saudara yang ada di rumah, bisa membuka Alkitab saudara di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan buat setiap kita. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara-saudara, di dalam ayat firman Tuhan yang barusan kita baca di sini, Rasul Paulus menyampaikan bahwa ingin menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting, di mana saudara, bahwa karya pengorbanan Yesus di atas kayu salib ini adalah merupakan satu kabar yang sangat penting bagi setiap kita. Di mana firman Tuhan katakan, yaitu Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dan semuanya itu telah tercatat di dalam kitab suci. Dia telah dikuburkan, dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan semua yang tercatat, semua digenapi di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma pasal 5 ayat 7 sampai 9, firman Tuhan katakan, sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, mungkin untuk orang yang baik akan ada orang yang berani mati. Tapi bagaimana jika itu adalah orang yang jahat, saudara? Orang yang melakukan hal yang tidak baik, apakah ada orang yang mau berani mati bagi mereka? Saudara, firman Allah ini berkata bahwa Allah telah menunjukkan kasih-Nya karena Kristus telah mati untuk kita. Bahkan dikatakan itu terjadi ketika kita masih berdosa. Pada waktu manusia masih hidup di dalam dosa, terbelenggu oleh dosa, dikatakan Kristus mati untuk kita. Kristus mati untuk menebus kita. Kristus mati untuk menyelamatkan kita dari murka Allah, sehingga kita tidak lagi hidup di dalam murka Allah. Kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Kita tidak lagi hidup di dalam kebinasaan. Tetapi firman Tuhan katakan, kita akan dibawa di dalam terang-Nya yang ajaib. Kita diselamatkan, kita diberikan hidup yang kekal, kita diberikan kemenangan.
oleh karena anugerahnya yang Dia telah kerjakan di atas kayu salib. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin men-sharekan kepada setiap kita, karya pengorbanan Yesus yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita di atas kayu salib. Pertama, saudara, yaitu Tuhan Yesus menebus dosa kita. Yesus melakukan di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita, manusia yang berdosa. Di dalam Roma pasal 5 ayat 8 firman Tuhan katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi saudara, apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib itu adalah untuk menebus dosa saudara dan saya. Supaya saudara dan saya terlepas dari belenggu dosa, terlepas dari tekanan dosa. Hidup saudara dan saya berkemenangan. Hidup saudara dan saya diselamatkan dari segala rupa dosa, sehingga saudara dan saya memperoleh anugerah hidup kekal di dalam kerajaan sorga oleh karena kasih Yesus yang telah Dia nyatakan di atas kayu salib. Efesus pasal 1 ayat 7 firman Tuhan katakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di dalam Yesus, oleh darahnya yang tercurah di atas kayu salib, kita memperoleh penebusan dosa. Kita memperoleh pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah di dalam hidup kita, saudara. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, mari kita menghargai kasih karunia Allah di dalam hidup kita. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus dalam hidupmu, karena Allah telah menebus kita dengan harga yang lunas dibayar. Untuk itu, muliakanlah Tuhan dengan segenap kehidupan kita. Kasihilah Dia dengan segenap hati kita, karena sudah terlebih dahulu Allah menyatakan kasih-Nya bagi kita. Di dalam Roma pasal 6 ayat 10 dan 12. Roma pasal 6 ayat 10 dan 12 firman Tuhan katakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Sebab itu hendaklah dosa jangan lagi berkuasa di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi saudara dan saya yang telah menerima penebusan dosa, firman Tuhan katakan jangan lagi dosa berkuasa atas tubuh kita yang fana ini. Jangan lagi kita menyerahkan tubuh kita ini, hidup kita ini untuk dikuasai dosa, untuk hidup di dalam dosa, untuk menuruti keinginan dosa. Tapi marilah setiap kita mau hidup di dalam segala kehendak Allah. Kita mau menjadi hambanya Allah, kita mau menjadi hamba kebenaran, karena Tuhan telah memerdekakan setiap kehidupan kita. Tuhan telah menebus setiap dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin di antara saudara ada yang berkata, bagaimana mungkin Allah mau menebus dosaku? Bagaimana mungkin Allah mau menyelamatkan hidupku? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kabar baik bagi setiap saudara yang mendengar firman ini. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 firman Tuhan katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jikalau saat ini kita mau membuka hati kita untuk Tuhan, kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita mau mengaku dosa kita, Tuhan ampuni dosaku, aku mengakui aku adalah orang yang berdosa, Tuhan Engkau mengampuni hidupku, Tuhan pulihkan hidupku. Saya percaya saudara, anugerah Allah turun atas hidupmu. Anugerah Allah, kasih karunia Allah turun atas hidupmu. Dia akan memulihkan dan menyelamatkan setiap kita. Dia yang telah mengerjakannya di atas kayu salib, yang telah menebus setiap dosa kita, saudara. Yang kedua, saudara, karya pengorbanan Yesus di atas kayu salib
yang Dia telah kerjakan atas hidup kita. Yang kedua yaitu memerdekakan kita dari kutuk. Ya, memerdekakan kita dari kutuk. Galatia 3 ayat 13. Firman Tuhan katakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, firman Tuhan katakan, Dia telah memerdekakan kita dari kutuk hukum Taurat, dari segala kutuk dosa, dari segala kutuk yang selama ini mungkin kita alami, kita hadapi dalam hidup kita. Saudara-saudara, Dia telah menjadi kutuk, Dia telah mengambil kutuk itu, saudara. Karena firman Tuhan katakan, saudara, orang yang digantung di atas kayu salib itu adalah semestinya adalah orang yang kena kutuk, saudara. Tetapi saudara, Dia rela menanggung semuanya itu supaya saudara dan saya dimerdekakan, terlepas dari segala bentuk kutuk. Jadi saudaraku, jikalau saudara pada saat ini mungkin saudara pernah mendengarkan kata-kata kutuk, saudara sedang hidup di dalam kutuk, saudara pernah dikutuk oleh siapapun, mari saudara, asal hidupmu engkau percaya kepada Yesus, hidupmu engkau mau taat kepada Yesus, engkau mau hidup melakukan kehendak-Nya, maka saudaraku yang terkasih, pada waktu engkau menyerahkan hidupmu saat ini kepadanya, firman Tuhan mengingatkan dan mengajarkan kita bahwa Dia akan memerdekakan saudara dan saya dari segala bentuk kutuk apapun. Dia akan memulihkan kita dan Dia akan mengubah kutuk menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita oleh karena pengorbanannya di atas kayu salib. Yang ketiga, saudara, karya pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang Yesus kerjakan bagi setiap kita, yaitu memulihkan dan menyembuhkan kita. Di mana pada waktu Yesus di atas kayu salib, darahnya tercurah. Dikatakan di sanalah Dia mengerjakan pemulihan di dalam hidup kita. Dia menyembuhkan setiap kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 firman Tuhan katakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Firman Tuhan katakan, melalui tubuhnya di atas kayu salib, Dia telah memikul dosa kita. Bahkan dikatakan Dia telah menyembuhkan sakit kita, Dia memulihkan kita oleh karena kasih-Nya bagi setiap kita. Yesaya 53 ayat 5 firman Tuhan katakan, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin, saudara. Oleh karena pemberontakan kita, Yesus tertikam. Oleh karena kejahatan kita, Dia diremukkan, saudara. Kita yang mestinya menanggung semuanya itu, tapi Yesus karena kasih-Nya yang besar, Dia lewati semuanya itu, supaya hidupmu dan hidupku mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan. Rasa sakit apa yang kau alami hari-hari ini? Apakah engkau mungkin sedang terluka? Apakah engkau mungkin sedang sakit? Mari saudara, engkau datang kepada Yesus. Rendahkan hatimu, engkau datang berseru kepada Yesus. Tuhan, pulihkan aku. Tuhan, sembuhkan aku. Tuhan, aku mengakui Tuhan, banyak hal yang aku lakukan yang tidak berkenan kepadamu. Dan aku percaya di dalam Engkau Tuhan, Engkau sanggup memulihkan dan menyembuhkan hidupku. Aku percaya kuasa-Mu.
nyata di dalam hidupku. Amin, saudara. Yang keempat, saudara, karya pengorbanan Yesus di atas kayu salib, yaitu Tuhan Yesus mendamaikan hidup kita. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 20 sampai 22. Kolose pasal 1 ayat 20 sampai 22, demikian firman Tuhan. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang di bumi maupun yang di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya di dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Firman Tuhan katakan, oleh karena salib Kristus, oleh karena pengorbanan Yesus Kristus, telah mendamaikan kita dengan apa yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Mendamaikan kita dengan Bapa di sorga. Karena pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah ada masalah, saudara. Ada jurang pemisah. Kenapa? Karena dosa. Namun saudara, melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita telah didamaikan dengan Bapa di sorga. Kita telah didamaikan dengan sorga, dan kita telah didamaikan dengan semua yang ada di bumi, saudara. Untuk itu, saudara, kita harus berdamai dengan semua yang ada di bumi. Kita harus berdamai dengan sesama kita, dan kita juga harus berdamai dengan yang ada di sorga. Makanya, saudara, anak-anak Tuhan yang telah menerima pendamaian daripada Allah, yang telah menerima kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, sudah seharusnya dimanapun engkau berada, engkau harus menjadi pembawa damai, bukan pembawa masalah, saudara. Kita harus menjadi pembawa damai, saudara. Dimanapun kita ada, kita harus membawa damai, karena di dalam hati kita ada sukacita dan damainya Kristus. Di dalam hidup kita, kita sudah diperdamaikan oleh Allah, saudara. Untuk itu, saudara, dimanapun saudara berada, ingat pesan firman Tuhan. Engkau harus hadir menjadi pembawa damai, karena kasih Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai dengan 19. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena Allah telah mendamaikan hidup kita, maka firman Tuhan katakan, jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudara, pada waktu saudara dan saya didamaikan oleh Tuhan, bahkan firman Tuhan katakan, saudara dan saya adalah ciptaan yang baru. Pada waktu saudara sudah ditebus, diselamatkan, maka firman Tuhan katakan, saudara dan saya adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Firman Tuhan katakan, Allah telah mendamaikan kita, dan Dia tidak memperhitungkan lagi pelanggaran kita. Dia telah mengampuni kita, Dia telah menerima kita, Dia telah menyelamatkan setiap kehidupan kita. Yang kelima, saudara,
karya pengorbanan Yesus yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib, yaitu mengaruniakan keselamatan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ada satu ayat yang sudah menjadi ayat hafalan bagi setiap kita, yaitu di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi saudaraku, oleh karena kasih Allah yang besar yang dinyatakan bagi kita di atas kayu salib, saudara, dikatakan saudara dan saya beroleh hidup yang kekal. Dulu kita yang hidup di dalam kegelapan, sekarang kita hidup di dalam terang. Dulu yang kita hidup di dalam kebinasaan, sekarang kita hidup di dalam kehidupan kekal, saudara. Amin, saudara. Dulu kita hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam dosa, sekarang kita hidup di dalam kebenaran. Semuanya oleh karena anugerah keselamatan yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidup kita. Roma 6 ayat 22, firman Tuhan katakan, "Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal." Amin, saudara. Jadi kita telah dimerdekakan dari dosa. Yang dulu kita menjadi hamba dosa, sekarang kita menjadi hamba Allah, hamba kebenaran. Dan setiap kita yang telah diselamatkan, ada satu hal yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, supaya kehidupan saudara dan saya bisa berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Hidup kita bisa menjadi berkat, menjadi kesaksian. Mari beritakan Injil, kabarkan kasih Kristus, kabarkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan dimanapun saudara dan saya berada, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kerjakanlah keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan di dalam hidup kita dengan ketaatan, dengan hidup di dalam kehendak-Nya. Layanilah Tuhan sampai akhir hidup kita, dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Setia sampai akhir di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi tantangan di dalam perjuangan iman kita, jangan sampai bergeser sedikit pun. Karena iman kepada Yesus tidak mengecewakan, dan iman kepada Yesus tidak akan pernah sia-sia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya akan bacakan ayat terakhir kepada setiap kita di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13. Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari teguhkan iman, lakukan kehendak-Nya, setia sampai akhir hidup kita, saudara, dengan iman percaya kepada Yesus Kristus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak akan bisa menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus membawa kita kepada kemenangan dan keselamatan. Untuk itu, saudara, jangan kamu melepaskan iman pengharapanmu. Jangan kamu gadaikan imanmu dengan apapun juga yang ditawarkan oleh dunia ini kepadamu. Mari pegang teguh dan setia sampai akhir, sampai suatu kali kelak Yesus datang kembali, kita bisa ada bersama-sama dengan Dia. Tetap semangat,
Tuhan Yesus beserta setiap kita. Amin saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah setiap kami yang mendengar firman ini Tuhan, iman kami semakin teguh, bahkan iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Pakai kami jadi berkat, jadi kesaksian dimanapun kami berada, untuk memberitakan kasih Tuhan, memberitakan firman-Mu, memberitakan Tuhan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Dimanapun kami berada, nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, jikalau pada saat ini Tuhan ada yang menyediakan hatinya untuk Tuhan, ada yang buka hatinya untuk Tuhan, ada yang mungkin dulunya jauh dari Tuhan, pada saat ini Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan selamatkan, Tuhan pulihkan hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengasihi mereka, Engkau memulihkan mereka, Engkau menyelamatkan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kepada seluruh umat Tuhan dimanapun saudara berada, saya mengucapkan selamat memperingati dan merayakan Jumat Agung. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Jadilah saksi Tuhan dimanapun engkau berada, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui segala apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, dimanapun engkau berada, apapun yang engkau alami, percayalah dan katakan, Tuhan Yesus adalah jawaban di dalam hidupku. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Yesus jawaban hidup.